Shalom Jemaat Tuhan Kategorial Ministry. Pada saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kita. Biar kiranya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya boleh menyerahkan kehidupan kami untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan ibadah kami Tuhan, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPPS yang dicintai Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kekuatan dan kesehatan yang kami terima. Terima kasih untuk kesempatan kami akan mempelajari firman Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari untuk kita bisa memahami firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Matius ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Kristus, orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus, dan orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi
Matius menuliskan ini kepada orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus dan mereka tinggal di Antioquia, Syria. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dari kecilnya, yang dari kehidupan mereka memelihara hukum Taurat. Mereka juga masih melakukan hukum Taurat dan juga masih mengakui para ahli-ahli Taurat dan masih menerapkan kepercayaan antara kenajisan dan ketahiran orang Yahudi. Itu yang menjadi penerima pertama dari surat yang dituliskan oleh Matius, dari Injil yang dituliskan oleh Matius. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempelajari beberapa hal di dalam perikop ini. Yang pertama, ayat yang ke-12 saya akan bacakan kembali. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita baca di dalam Alkitab, terjemahan Alkitab sehari-hari, maka dibunyinya seperti ini. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Taurat dan ajaran nabi-nabi. Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang Yahudi yang menjadi tujuan dari surat ini, mereka diajarkan, yang mereka terima adalah janganlah engkau perbuat terhadap orang lain apa yang tidak engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka, lakukanlah kepada orang lain hal-hal yang engkau sendiri inginkan orang lain lakukan terhadap dirimu. Orang-orang Yahudi diajarkan peraturan-peraturan yang menggunakan kata negatif. Jadi mereka banyak diajarkan dengan kata jangan, jangan, dan jangan. Kita tahu di hukum Taurat, di hukum yang ke-10 juga banyak kata jangan. Jangan membunuh, jangan ini dan jangan dan seterusnya. Mereka diajarkan dengan kata jangan atau disebut dengan bentuk kalimat negatif. Jadi tujuannya itu sama, tetapi mereka memakai bentuk kalimat yang negatif. Yesus mengajarkan hal yang baru kepada mereka. Ajaran ini adalah ajaran yang baru yang berlaku kemudian di kehidupan orang-orang Yahudi itu. Tetapi sebelumnya mereka sudah dipelajari tentang kata jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, dan seterusnya. Setiap orang bisa saja tidak mengalami kerugian apabila tidak melakukan apa-apa. Orang tidak berdosa apabila tidak melakukan apa-apa. Namun tetap ia sebagai orang yang tidak berguna bagi sesamanya. Jadi seseorang bisa melihat suatu kejadian dan tidak melakukan apa-apa, tetapi itu tidak salah, tetapi dia tidak berguna sama sekali di saat itu. Itulah perbedaannya antara kalimat negatif dalam suatu perintah dan juga kalimat positif. Di dalam kalimat positif seperti apa yang diajarkan oleh Yesus, kita dituntut untuk aktif. Jadi lakukan sesuatu kepada orang lain apabila kamu ingin diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Jadi ada perbedaannya. Buat mereka itu adalah ajaran baru. Jadi seperti saya katakan tadi, apabila memakai kata negatif, maka tidak berdosa apabila seseorang tidak melakukan apa-apa. Tetapi kalau itu kalimat positif, itu akan dianggap bersalah bila tidak melakukan apa-apa. Padahal tujuannya adalah sama. Itulah yang kita bisa belajar dari ayat yang ke-12. Dan Yesus menambahkan bahwa aturan itu intisari dari hukum Taurat dan kitab para nabi di perjanjian lama. Jadi harusnya orang-orang Yahudi sangat mengerti, sangat tahu apa itu yang dimaksud oleh Yesus. Orang-orang Yahudi yang menjadi pembaca mula-mula dari Injil Matius harusnya sangat mengerti tentang apa yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi buat mereka ini adalah ajaran yang baru, karena ajaran yang mereka terima bersifat kalimat negatif. Puji Tuhan, kita ke ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14.
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau terjemahan bebasnya untuk lebih singkat, masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebarlah. Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu dan jalan yang menuju neraka itu besar dan lebar, dan banyak orang melaluinya. Seperti itu mungkin yang diungkapkan kepada orang-orang itu. Dan mereka sudah dipelajari tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Dalam bagian ini, Yesus memperhadapkan manusia. Matius menuliskan kepada orang-orang Yahudi ada dua pilihan. Yang pertama, ada jalan yang luas dan lebar dan banyak orang yang melaluinya, tetapi itu berakhir di neraka. Dan yang kedua, pilihan yang kedua adalah jalan yang sempit dan sukar dan sedikit orang yang melaluinya, tetapi berakhir kepada kehidupan kekal. Itu yang diajarkan Yesus melalui dua ayat ini. Di dalam ayat ke-13 dan ayat yang ke-14 ini, itu disebut dengan perumpamaan kembar. Dua perumpamaan yang bertujuan atau mempunyai arti sama. Jadi Yesus mengatakan bahwa jalan menuju kehidupan kekal tidak gampang. Jalan menuju surga tidak gampang. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa jalan itu ada jalan yang luas dan ada jalan yang sempit. Yang luas digandrungi orang-orang, banyak orang yang melalui sana tetapi berakhir ke neraka, dan jalan yang sempit banyak orang yang jalan itu bersesak-sesakan tetapi menuju kehidupan kekal. Itu yang mau dikatakan oleh ayat firman Tuhan buat kita pada saat malam hari ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa jalan di jalan yang sempit atau jalan di jalan yang luas, selama kita bersama-sama dengan Yesus, maka itu menuju ke kehidupan yang kekal. Jalan melalui jalan yang sempit, jalan melalui jalan yang luas sekalipun, itu adalah anugerah apabila kita berjalan bersama Yesus. Kita mendapatkan kasih karunia di jalan yang bersama dengan Kristus. Tidak peduli itu jalannya luas atau sempit, selama kita bersama-sama dengan Kristus, maka itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia, dan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita akan teruskan ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di dalam bagian ini kita diingatkan tentang nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Itu yang menjadi pembahasannya di 5 ayat ini. Ketika diberitakan tentang nabi-nabi yang benar, maka di situ juga ada nabi-nabi palsu. Di bagian ini mereka disebut dengan sebutan serigala. Yesus mengatakan bahwa mereka atau nabi-nabi palsu itu datang berkedok domba, padahal mereka adalah serigala. Bapak Ibu, di zaman dahulu para nabi itu mempunyai ciri khas. Biasanya mereka memakai jubah, makanya kita juga pernah
paling tidak mengenal istilah jubah kenabian. Jadi mereka mempunyai ciri khas, mereka mempunyai jubah, dan dari situlah mereka dikenal. Dari situlah mereka diketahui sebagai seorang nabi Tuhan, sebagai nabi Allah. Tetapi nabi-nabi, orang-orang yang bukanlah nabi juga bisa memakai jubah nabi. Makanya di masa itu disebut atau dikenal juga ada nabi palsu. Jadi Yesus mengatakan untuk mengetahui siapakah mereka yang asli dan yang palsu, maka dilihat dari buahnya. Jadi tadi ada orang yang memakai jubah nabi, kemudian dia melakukan perkataan-perkataan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, dan mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka itu adalah nabi yang benar. Tetapi nabi palsu, mereka memakai jubah kenabian, mereka persis seperti nabi, dan kemudian mereka juga memperkatakan apa yang diperkatakan oleh para nabi, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya, maka itu nabi palsu. Jadi perbedaannya adalah di dalam kehidupannya. Yesus mengatakan dari buahnya lah mereka dikenal. Jadi di masa itu begitu banyak nabi palsu, begitu banyak nabi yang benar, dan sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Antioquia bingung siapa yang harus diikuti. Jadi Matius menuliskan kepada mereka, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dari buahnya lah mereka dikenal. Dan di sini juga disebutkan bahwa ada perumpamaan-perumpamaan tentang bahwa dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di dalam bagian ini ada satu yang pasti, bahwa para nabi palsu itu disebut pembuat kejahatan. Biarpun mereka memberitakan tentang Tuhan, tentang suara Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat umumnya pada saat itu, mereka memperkatakan firman Tuhan, tetapi karena mereka tidak menghidupi firman Tuhan itu, mereka disebut pembuat kejahatan. Dan hukumnya adalah bahwa Tuhan tidak mengenal mereka, Tuhan tidak mengetahui siapa mereka. Artinya mereka bukanlah nabi Tuhan. Jadi para nabi palsu itu akan mendapatkan bagiannya. Kalau di sini pohon yang tidak baik akan dibakar, akan ditebang dan kemudian dibakar. Bapak Ibu, jemaat KPPS yang dicintai oleh Tuhan, malam hari ini kita belajar tentang beberapa hal dan yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa mengikut Tuhan bukanlah perkara yang gampang. Bahkan menjadi hamba Tuhan bukanlah perkara yang gampang juga. Banyak orang yang kemudian disebut nabi palsu. Mereka orang-orang yang tidak menghidupi firman Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang disebut nabi palsu, dan mereka disebut pembuat kejahatan. Perbedaannya hanyalah di dalam kehidupan mereka. Jadi siapa yang disebut hamba Tuhan yang benar, nabi yang benar, atau hamba Tuhan yang palsu, nabi yang palsu, itu dilihat dari buah kehidupan mereka. Banyak orang yang kemudian berjubah nabi,
hidup memperkatakan firman Tuhan. Seperti di sini tadi disebut, mereka berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Mereka melakukan mujizat dengan nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka karena mereka tidak hidup di dalam firman itu. Mereka tidak menghidupi firman itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi di masa itu mengalami beberapa masalah. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima hukum dari luar, termasuk orang Yunani, hukum dari ajaran-ajaran yang baru, dan mereka hidup di tengah-tengah orang Yahudi yang belum mau menerima ajaran yang baru. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang belum mempercayai Yesus Kristus, belum percaya tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka masih menanti-nantikan Mesias. Dan orang-orang Yahudi yang sudah menerima Tuhan kemudian mempunyai tekanan-tekanan yang lain di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang Kristen masa kini, baiklah kita saling menghargai, saling menerapkan kasih sesama manusia, karena itulah yang dituntut. Apabila kamu melakukan kasih kepada orang lain juga akan melakukan kasih terhadapmu. Bukan jangan membenci mereka. Jadi ada tadi kalimat negatif dan kalimat positif. Kalau anjurannya untuk tidak membenci orang lain, maka kita tidak bersalah kalau kita tidak melakukannya. Tetapi kalimat aktif, kasihilah mereka, maka kita bersalah kalau kita tidak mengasihi orang lain dan orang lain mengasihi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat KPPS yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita harus melalui jalan-jalan yang tidak menyenangkan dan jalan-jalan yang sempit yang tidak dilalui oleh orang banyak. Mungkin di sana ada kesepian, mungkin di sana banyak kesesakan dan lain sebagainya. Tetapi selama kita bersama Kristus, selama kita berjalan dengan Yesus Kristus, berjalan bersama dengan kasih karunia-Nya, maka kita akan menuju kehidupan yang kekal. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Mungkin di saat ini, di zaman-zaman yang canggih ini, banyak pengajaran yang kita terima yang kita tidak tahu apakah itu pelajaran asli atau palsu. Karena kalau pelajaran itu palsu, itu akan berusaha semirip mungkin dengan pelajaran yang asli. Jadi kita bisa bedakan asli atau palsu itu mirip. Tetapi kalau pengajaran yang tidak benar, mungkin kita dengan gampang bisa mengetahuinya. Itu kita bisa lewatkan, itu bisa kita skip untuk tidak mengikutinya. Tetapi pelajaran yang asli atau yang palsu itu sangat mirip. Karena yang palsu selalu berusaha semirip mungkin dengan yang asli. Seperti tadi, seorang nabi palsu akan memakai jubah nabi, akan memperkatakan perkataan Tuhan kepada orang-orang umum. Perbedaannya adalah mereka tidak menghidupinya. Mereka tidak hidup di dalam perkataan-perkataan Tuhan itu sendiri. Itu yang jadi pelajaran buat kita pada saat malam hari ini. Kita bisa memahami pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Sebagian kecil dari firman Tuhan yang bisa kita renungkan, bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak mengenal kita, karena kita sudah menghidupi kehidupan kita bersama Tuhan. Kita sudah berjalan bersama kasih karunia Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan ini. Kami kembali mengucap syukur. Kami bisa mendapat bagian untuk kami bisa memahami firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.